Akhirnya, setelah sekian lama, Hyundai Creta mendapatkan facelift juga. Nah, waktu dulu pertama kali masuk Indonesia, Hyundai Creta itu tampangnya beda sama kayak yang di India. Jadi emang kayak khusus buat Indonesia, bentuknya seperti ini. Dan kita pernah bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum lihat, bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, sekarang Hyundai Creta mendapatkan facelift dan bentuknya sekarang sama seperti model yang ada di India. Jadi seperti ini. Tapi ya, kalau desain masalah selera sih. Tapi kalau kita lihat langsung, ini ternyata perubahannya banyak sekali dibandingkan dengan Hyundai Creta model sebelumnya. Mulai dari kap mesinnya berbeda, bempernya beda, lampu atas bawah semuanya berbeda. Dan yang kita pinjam ini dari Hyundai Maju Motor yang ada di Solo, dia sekarang punya trim baru. Nggak cuma Prime yang paling tinggi, tapi ada yang varian N-Line. Nah, yang kita pinjam ini, Hyundai Creta N-Line, harganya 460 juta. Mahal ya. Tapi kalau kalian merasa itu kemahalan, varian Prime masih ada kok. Yang harganya 426 juta. Jadi bedanya sekitar 34 juta rupiah dibandingkan dengan versi yang Prime. Tapi kalau kalian pikir itu adalah varian yang paling mahal, no. Dia punya varian yang lebih tinggi lagi, yaitu varian N-Line Turbo. Dia punya mesin 1500 cc turbo, harganya menjadi 506 juta rupiah. Jadi ya sekitar 46 juta rupiah bedanya sama versi yang N-Line non turbo. Nah, kalau soal desain seperti yang gue bilang selera, tapi kalau gue lihat langsung ternyata emang lebih bagus dibandingkan kita lihat di foto ya. Dan model barunya ini, dia sekarang bagian atas sama bawahnya itu terpisah. Kalau yang varian Prime, bagian atas ini grillnya masih nyambung ke bagian bawah sini. Dan bagian lampu atas sini itu cuma nyala begitu aja. Untuk lampu seinnya itu di bagian sini dan untuk high beam, low beamnya ada di bagian bawah. Dia nggak ada fog lamp ya, jadi cuma begini aja. Terus sekarang dia punya kamera 360, lihat tuh, ada kamera di bagian sini. Sama di bawahnya ada radar karena ADAS-nya sudah lengkap. Kalau dulu kereta itu ADAS-nya itu cuma bisa lane keeping assist ya. Bagus lane keeping assist ya, tapi nggak ada adaptive cruise control-nya. Nah, sekarang dia sudah lengkap. Kemudian ke bagian samping, dia punya velg yang beda dibandingkan dengan yang Prime. Dia ukurannya R18 215 R18 dan bagian kalipernya itu ada merah-merahnya. Padahal sebenarnya remnya sama, coba dimerah-merahin aja sih. Kemudian untuk bannya sendiri dia pakai Goodyear Assurance ya. Ada tulisan N-Line di sini, spion warna hitam, atasnya warna hitam, sama ada blind spot monitoringnya seperti biasa, dan ada kamera 360-nya di bagian sini. Terus ke bagian belakang, ya, masih sama. Nah, bagian sini berubah total. Hyundai Creta yang versi kemarin itu banyak yang nggak suka sama desain belakangnya. Kalau sekarang pasti suka lah, karena desainnya sekarang mudah dicerna oleh mata manusia normal, termasuk saya ya. Dibandingkan yang dulu jauh lebih bagus. Spoilernya di sini tuh dibikin kayak 2 layer gitu, ada di atas sama di bawah. Ada sharpin antena. Ini kenapa ini? Loh. Bukan. Oke, baru sadar nih kenapa bajunya begini ya. Nah, lampunya itu bagian belakang juga sama motifnya sama bagian depan ya. Nah, terus untuk bagasi belakangnya sekarang sudah pakai elektrik. Loh, kok nggak kebuka? Kenapa harus 2 kali? Apa tadi lagi kunci kali ya? Nah, seperti ini bagian belakangnya, ada separasinya. Bagasinya cukup besar. Dan kalau kita buka bagian bawah sini, nah itu ada ban serep ukuran full size, tapi dia masih pakai pelek kaleng ya, bukan pelek yang sama. Kemudian ada subwoofer dari Bose seperti biasa, dan di sebelah kiri sini ada colokan 12 volt. Terus tombol buat tutup pintunya, itu dia nyala loh. Ya. Tapi kalau dipegang tuh kayak komponen tambahan gitu, kayak bukan dari bawaan aslinya. Sama di bagian sini ada plastiknya nih. Ini kayaknya buatan Hyundai lokalnya sih, kayak bukan dari Koreanya. Kemudian lihat bempernya, desainnya seperti ini, sama dia punya knalpot 2 biji di bagian belakang kanan. Kamera mundur ada, defogger ada, wiper juga ada. Sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Oke, untuk varian yang N-Line, bisa kita lihat interiornya berbeda dengan yang varian biasa. Tapi secara overall desainnya sama, hanya saja lihat dong, ini setirnya lebih bagus ya. Lebih sporty, ada merah-merahnya. Terus juga joknya juga ada merah-merahnya seperti ini, ada tulisan N di bagian tengahnya. Ini bagus loh, N-nya ini tuh kayak ada bludernya di tengah.
ya. Terus shifternya juga ada tulisan N di sini ya. Sampai ke bagian sini juga ada merah-merahnya. Tuh. Dan lampunya pun juga dibuat warna merah nih ternyata nih. Jadi nggak cuma bagian sini sama sininya doang, tapi lampu-lampu juga merah. Bahkan sampai ke bagian belakangnya pun juga ada merah-merahnya. Nah sebelum kita mulai ke bagian depannya, kita ke belakang dulu yuk. Tuh lihat deh, karpetnya ada tulisan N-Line besar sekali di sini ya. Kita duduk aja. Nah, kalau secara dimensi emang nggak berubah sih ya. Dan Hyundai Creta ini emang dari dulu itu udah punya headroom yang lega, legroom yang lega. Dan untuk kursi belakangnya kita dapat armrest di bagian sini ya. Sama untuk kulitnya gue ngerasa dia tuh kayak sedikit lebih lembut dibandingkan dengan model sebelumnya. Door trimnya dia masih sama kayak sebelumnya. Atasnya ini warna hitam ya linernya. Dan kita dapat AC di bagian belakang. Ada USB Type-C sama tempat buat naruh HP-nya. Nah cuman seperti biasa, untuk kursi belakangnya itu dia nggak bisa di recline. Jadi cuma begini aja. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kurang rebah, udah nggak bisa dibikin lebih rebah lagi. Dan kalau pengen ditegakin juga nggak bisa, cuma segini aja. Nah jadi kalau misalkan kita tarik di sini itu cuma buat ngelipet doang. Oke, yuk sekarang kita ke depan. Oke, kita nyalakan dulu. Masih pakai push start stop engine button. Ada bunyi apa tadi? Bunyi apa tadi ya? Apa ya? Dengar nggak ada? Nah, pas kita masuk ke dalam, sekarang kita dapat kursi yang sudah elektrik ya, sebelah kanan, bisa naik turun ya, dan bisa ditilting bagian depannya seperti ini. Ya. Jadi dia nggak cuma bisa naik turun doang, tapi depannya juga bisa naik turun juga seperti ini. Dan gue suka bentuk setirnya ya, kayak Elantra N. Tombol-tombolnya pun juga dipencet juga enak, bagus, pas. Rasanya emang kayak mobil yang mahal. Ya emang nggak murah juga sih. Nah, sama gue dulu kurang suka banget sama interiornya si Hyundai Creta ini. Yang sekarang udah lebih bagus. Memang secara desain ya rame ya. Tapi pas kita pegang gitu ya, build quality-nya lebih solid. Bagian sininya ada empuk-empuknya. Bagian sini keras. Dan kita dapat tempat penyimpanan di sini. Dan bagian sini pun juga ada karet-karetnya. Jadi kalau kita naruh barang itu nggak bunyi-bunyi dan nggak jatuh-jatuh ya. Ini karetnya kayak bisa dilepas, cuma agak sedikit susah. Terus ini bisa dibuka. Tempat taruh barang, dan tombol-tombolnya itu banyak sekali. Jadi mobil zaman sekarang itu biasanya pakai layar besar dan semuanya diatur pakai layar. Nah Hyundai itu katanya dia tuh tetap mau mempertahankan tombol-tombol fisik biar kita pas makainya tuh lebih gampang. Dan gue setuju. Memang kelihatannya kayak padat banget gitu ya di bagian sini. Tapi kalau kita mau setup tuh ya, seek track, hazard, media, radio, navigation, map itu ada semua. Bahkan buat AC-nya pun, meskipun dia nggak dual zone, kita bisa atur di sini langsung pakai tangan kita sendiri. Ini kita start ya. Jadi nggak perlu kita masuk-masuk ke dalam menu di bagian sini. Dan untuk layarnya, sekarang dia jadi lebih lebar. Cuman layarnya ini dia punya bezel yang tebal banget ya. Jadi layar tuh sengaja ditaruh agak ke bawah sama Hyundai. Nah, ini bezel hitamnya itu segede gini nih. Setebal ini. Bagian sini juga tebal banget gitu. Kemudian dia juga sudah pakai blueLink generasi terbaru, udah ada peta dari dalamnya. Jadi kalau kita mau buka peta itu nggak perlu buka Google Maps, sudah bisa juga. Audionya pun juga masih pakai Bose. Ya, jadi keunggulan dari kereta itu fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan untuk di kelasnya kayak dibandingkan dengan HR-V gitu-gitu ya, ini audionya paling bagus sih menurut gua ya. Terus lanjut lagi ke bagian sini, ini ada tombol buat buka bagasi belakangnya. Di sini ada untuk charger wireless ya. Ada USB biasa, USB-C sama colokan 12 volt di sini. Oke. Tuas transmisinya itu desainnya seperti ini aja dan bisa kita ubah ke manual seperti ini. Sama ya, jadi unggulan kereta itu masih ada, yaitu kursi depan dengan pendingin dan ada kamera 360-nya sekarang. Nah, bisa kelihatan kayak gini ya. Dan seperti biasa kameranya Hyundai bagus. Sama kalau Hyundai udah punya kamera 360, otomatis dia punya ini nih. Nah, ini fitur yang gue suka banget. Kenapa? Karena kalau udah kebiasaan, kita jadi kayak males gitu naik mobil lain. Ya, mesti lihat spion lagi gitu. Karena ini tuh benar-benar bisa menjadi pengganti spion. Pasti pakai malam hari bagus ya. Dan kita tuh ngeliatnya jernih gitu. Dan pas kita lihat tuh juga bagus gitu. Dia ada bodinya kelihatan sedikit gitu ya. Jadi meskipun dia adalah mobil termurah Hyundai yang punya kamera 360 seperti ini, tapi kualitasnya juga masih dipertahankan. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada buat ganti drive mode, Eco, Normal, Sport, Smart, pencet sekali buat jadi traction, ada Snow, Mud, atau Sand ya.
FWD ada mode sennya. Electronic parking brake ada, auto hold ada cup holder yang ada lampunya. Sama di bagian sini ini masih ada air filternya. Jadi ada pembersih udaranya yang bisa kita buka. Terus di bagian sini bisa kita buka ya, buat bersihin filternya. Jadi buat teman-teman yang punya Hyundai Creta, jangan lupa sering-sering bersihkan filter yang ada di sini. Tuh. Bunyi dia. Kalau filternya diambil. A few moments later. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu aja, naik Hyundai Creta N-Line. Let's go. Ini kita baru mulai, ada satu hal yang menarik banget ya. Karena ternyata untuk yang versi terbaru, ini pas kita hubungin HP kita buka projection ya, dia bilangnya hubungkan ponsel yang mendukung Android Auto atau Apple CarPlay menggunakan kabel USB yang disetujui. Artinya dia udah hilang dong wireless Apple CarPlay sama Android Auto-nya, jadi pakai kabel. Kok malah downgrade sih? Oke, yuk kita jalan. Kebetulan gue pakai Hyundai Creta itu udah beberapa kali ya, dan masih ingat rasanya ketika kita naik Hyundai Creta yang facelift. Ini pas jalan ini rasanya tuh nggak kayak apa? Kayak Hyundai Creta dikasih velg yang lebih besar. Jadi pas kita bawa jalan ya, suspensinya empuknya masih sama, terus juga larinya masih sama ya. Jadi secara performance karena mesinnya juga sama, itu nggak ada bedanya. Tapi karena dia velgnya lebih besar, tentunya larinya nggak sengacir yang lama yang pakai velg lebih kecil. Dan juga kalau kita lihat kondisi bahan bakarnya, kereta itu irit ya. Jadi mesin 1500 cc nya Hyundai yang dipakai Stargazer sama kereta itu menurut gua mesin 1500 cc yang the best gitu. Karena iritnya dapat, kencengnya pun juga dapat. Jadi kalau kita tes ya, dibandingkan dengan 1500 cc natural aspirated yang lain, dia tuh 0 ke 100-nya hampir bisa di bawah 10 detik. Sekitar 10,2, 10,4 tergantung siapa yang ngetes ya. Dan ketika pakai V18 itu pasti kedodoran. Mungkin lebih pelan dibandingkan dengan versi yang biasa. Ini kebetulan kita nggak bawa dragi soalnya, jadi nggak bisa ngetes ya. Tapi secara overall kurang lebih masih mirip banget sama Hyundai Creta yang kita kenal. Suspensinya mirip, handlingnya mirip ya, nggak ada bedanya lah. Jadi yang N-Line ini kayaknya dia cuma aksesoris di luar sama interiornya aja, jadi sedikit berbeda dibandingkan dengan yang standar. Nah begitu pula dengan transmisinya. iVT-nya Hyundai dia tuh agak beda sama transmisi CVT biasa. Yang belt CVT-nya itu dia tuh bukan pakai sabuk baja, tapi pakai rantai dari baja gitu. Jadi kurang lebih mirip kayak CVT-nya punya Subaru lah. Kalau yang dipakai beberapa merek Jepang lain kan biasanya dia kayak sabuk baja yang suka ambrol ya. Nah kalau Hyundai Stargazer sama kereta belum kedengeran sih ada transmisinya yang ambrol. Jadi si kereta ini emang kalau dipakai harian itu suspensinya enak, pas, handlingnya lumayan, dan larinya untuk 1500 cc dia wus-wus, dan mesin bensinnya juga irit sih. Ya, kita gas. Nah, udah 60 aja ya. Emang kalau Hyundai itu mesin 1500 cc nya yang enak ini nggak malu-maluin lah dibandingkan dengan yang lain gitu. Yang Jepangan tuh kalah. Even sama Honda yang 120 HP ya, lebih gede 5 HP dibanding punya Hyundai. Tapi kalau untuk kenceng itu boleh diadu. Nah, untuk yang varian N-Line ini dia juga punya pedal shifter, dan pedal shifternya ini bentuknya bagus ya. Jadi dibikin kayak panjang begitu. Dan dipencet pun juga pas itu, gigi 1, 2, 3. Emang ini mobil yang comfort oriented ya. Jadi kalau kita rem pun juga masih berasa gitu. Suspensi depannya turun. Terus kalau menurut kalian larinya masih terasa kurang gitu ya, tenang aja. Kalian bisa langsung upgrade, nambah 47 juta rupiah buat ke varian turbo. Tenaga 160 HP dan torsinya 225 Nm. Jadi jauh sekali dibandingkan dengan yang 1500 cc biasa. Dan untuk yang varian turbo, dia punya transmisi 7 speed dual clutch transmission. Jadi kalau yang ini masih pakai CVT atau pakai iVT, dia sudah pakai dual clutch transmission. Jadi ya tenaga juga beda lah. Kemudian mobil ini juga fitur safety-nya nambah ya. Dia punya adaptive cruise control, dan adaptive cruise control-nya itu bagus sekali. Karena seperti kalian tahu ya, Hyundai itu kalau bikin ADAS itu bagus gitu. Nah, yang ini itu persis kayak yang generasi keduanya ADAS-nya Hyundai. Jadi kita bisa atur di bagian sini nih, settings.
Nah, setting setelan ya, bahasa Indonesia lagi kendaraan kan. Nah, driver assistance-nya itu kita bisa atur kenyamanan berkendaranya ya kan. Jadi smart cruise control-nya itu bisa kita atur ya. Kalau jarak itu bisa kita atur dari sini pencetan. Terus akselerasinya bisa kita bikin lambat, cepat. Terus respons dari remnya bisa kita bikin lambat atau cepat juga. Jadi kita bisa atur seberapa halus. Kalau gue sih biasa langsung pakai yang paling halus gitu. Jadi udah di tol, nyalain ADAS, udah tinggal santai, stay tangannya di setir biar gak dia bunyi-bunyi. Cakep sih. Mobil ini juga punya peredaman yang bagus ya. Jadi pas kita pakai jalan-jalan pun juga suara luar, suara kolong itu masih teredam dengan baik. Tapi secara overall dibandingkan dengan kereta yang lama tuh udah enak ya. Cuma emang pas kita masuk ke dalam interior tuh B aja gitu. Jadi pas kita masuk ke kereta yang baru ini itu kayak kereta lama, kaki-kakinya masih sama, bodinya masih sama, kelegaan interior masih sama. Tapi sekarang dia punya fitur yang bertambah, desain yang lebih bagus luar dalam. Ya cuma minusnya itu aja, wireless Apple CarPlay-nya sama Android Auto-nya sekarang jadi hilang. Sekarang kita harus colok kabel USB baru bisa pakai Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Tapi secara overall gue suka sih sama nih mobil ya dibandingkan dengan model sebelumnya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa cerita banyak ya, karena dia itu cuma facelift, bukan all new model. Jadi secara basic design ya, itu bodinya sebenarnya masih sama, kaki-kakinya masih sama, mesinnya juga masih sama termasuk transmisinya. Mungkin kita harus coba yang 1500 cc turbo untuk tahu lebih jauh seberapa bedanya yang di kereta yang lama sama kereta yang baru. Tapi secara overall faceliftnya gue akuin ini sangat amat niat, karena banyak sekali yang berubah ya. Nggak cuma sedikit-sedikit doang, tampangnya berubah total, belakangnya berubah total, sampai interiornya pun juga dia punya dashboard baru serta fitur-fitur yang baru. Sayangnya Apple CarPlay-nya hilang gitu aja, yang wireless-nya. Jadi harus kembali pakai colokan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang sudah pakai Hyundai Creta, baik yang model ini ataupun model sebelumnya, coba komen di bawah bagaimana merawatnya dan kesannya selama memelihara mobil ini. Saya Ridho Hanif, terima kasih telah menonton. Bye-bye.